menjalani 3 pertandingan penentuan ini untuk bisa lolos ke Piala Asia 2023. Masalah utama yang terlihat dari timnas Indonesia adalah persoalan ini muncul ketika kita bakal melawan tim-tim yang reaktif. Pelatih baru kita ini Sintayong kesulitan menemukan penyerang bagus. Halo Bola Sporters, jumpa lagi dengan saya Nungki Fauzi bersama rekan saya Sasongko. Ya, kali ini kita berada di segmen OMA, obrolan malam. Nah, berhubung ini sudah masuk ke bulan Juni, kita membahas tentang timnas Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia 2023. Seperti diketahui Bola Sporters semua bahwa timnas Indonesia telah berangkat ke Kuwait tepatnya pada kemarin ya Mas Sasongko. Iya, Senin sudah tiba di Kuwait untuk menjalani 3 pertandingan penentuan ini untuk bisa lolos ke Piala Asia 2023. Secara komposisi tim 23 pemain dipanggil Sintayong dengan beberapa pemain abroad. Gimana Mas Sasongko komposisi tim dari timnas yang dibawa ke ini? Melihat dari penampilan timnas Indonesia di SEA Games 2021 sebenarnya yang masalah utama yang terlihat dari timnas Indonesia adalah persoalan mental dan endurance sebenarnya. Bisa kita lihat waktu Indonesia melawan Vietnam dan Thailand di SEA Games. Ya, sebagai informasi kalau materi skuad timnas Indonesia yang berangkat di Kuwait mayoritas adalah yang sudah tampil di SEA Games 2021. Kita lihat 2 kekalahan yang diderita timnas Indonesia melawan Vietnam dan Thailand itu mayoritas setelah menit 60 gol-gol dari Vietnam maupun Thailand. Bahkan yang terlihat dari waktu lawan Thailand adalah kita sebenarnya bisa untuk mengalahkan Thailand, tapi lagi-lagi lawan kita adalah endurance. Setelah perpanjangan waktu kita dihukum oleh 1 tembakan. Lalu waktu lawan Bangladesh, persoalan ini muncul ketika kita bakal melawan tim-tim yang reaktif seperti Bangladesh. Kalau Mas Nungki nonton kemarin, Bangladesh hampir tidak mempressing lini pertahanan Indonesia waktu bangun serangan. Bahkan Bangladesh cuma pakai 1 orang pemain waktu timnas Indonesia bangun serangan, sedangkan timnas Indonesia terlalu banyak orang di belakang gitu. Jadi ini yang kemudian jadi masalah ya. Belum lagi sehingga waktu lawan tim-tim yang reaktif terlalu sedikit pemain yang ada di depan kotak penalti. Jadi sedikit peluang berbahaya, dan ketika dapat peluang masalahnya lagi-lagi di finishing. Ya, ini sudah jadi permasalahan timnas sejak Piala AFF kemarin ya. Iya. Jadi kayak pelatih, bahkan kualifikasi Piala Dunia pun juga seperti itu. Timnas ada kendala di bagian lini serang, di mana pelatih baru kita ini Sintayong kesulitan menemukan penyerang bagus. Kalau di kualifikasi Piala Asia ini yang dibawa penyerangnya menurut Mas Sasongko sendiri seperti apa? Sebenarnya si siapa? Muhammad Derajat nggak ada ya. Siapa sekarang ini? Muhammad Rafli, Dimas Derajat. Sebenarnya dari materi penyerang, lagi-lagi yang harus kita kritisi adalah kualitas kompetisi lokal. Dimana kita lihat 2 posisi yang digarisbawahi Sintayong setelah sebelum lawan Bangladesh dari back tengah dan striker tengah, main nomor 9 dan main nomor 4. Karena di liga domestik sendiri kita tahu mayoritas klub Liga 1 memakai jasa striker main asing lah. Jadi efeknya sampai ke level timnas kita sulit sekali menemukan para pemain house goal di depan gawang. Ini jauh berbeda dengan negara tetangga kita ya. Seperti saya sebut ada Vietnam yang kita tahu ada nama Nguyen Tien Linh di depan main nomor 9. Lalu di tim Singapura ada Irfan Fandi Ahmad, bahkan striker andalan di BG Patum. Lalu di Thailand masih ada banyak sih namanya, kayak Supanat Muinta juga bisa jadi striker, ada Supacok Saracai juga bisa kadang-kadang. Indonesia yang jujur PR ini Mas. Filipina bahkan ya yang sulit sekali untuk lolos ke semifinal aja masih punya nama Stefan Skrok ya sebagai andalan di lini depan itu.
Jadi satu-satunya solusi ketika kita nggak punya penyerang tengah yang capable adalah bermain 3 penyerang cair seperti yang kita tunjukkan di Piala AFF berapa pertandingan ya, dimana kita atau SEA Games 2019 itu contoh paling mutakhir, kita memainkan 3 penyerang sangat fleksibel. Osvaldo Hai yang bukan posisi natural di penyerang tengah, Sadil Ramdhani, Egy Maulana Fikri. Ternyata ramuan ini sebenarnya sukses sebenarnya. Jadi kayak semi false nine gitu ya mainnya. Iya. Atau ya ala-ala Liverpool lah. Pakai Firmino di striker tengah gitu. Masnya fans Liverpool ya? Sebenarnya bukan sih. Jujur enggak. Rivalnya udah puasa gelar sih. Oke, jadi masalah pertama mungkin yang nanti bakal berusaha dipecahkan Sintayong di Piala Asia, kualifikasi Piala Asia nanti di bagian lini serang ya. Lini serang dan lini pertahan. Lini pertahan ini yang kurang digaris bawah ya. Kalau Anda jenengan nonton pertandingan lawan Bangladesh, 2 back timnas Indonesia ini waktu babak pertama ya, itu kurang berani untuk dribble ke depan untuk membangun serangan, kurang berani. Oleh karena itu, karena kurang berani, akhirnya satu gelandang, entah itu Mark Locke atau Rahmat Irianto terpaksa turun ke bawah menjemput bola ya. Iya, menjemput bola. Jadi efeknya adalah terlalu banyak orang di belakang, padahal yang pressing cuma 1 di depan. Satu-satunya pemain yang bisa melakukan ini sejauh dari pengamatan saya adalah Ilkan Bagot ya. Di babak kedua sebenarnya perubahannya kerasa banget ketika Ilkan Bagot masuk. Ya, beberapa kali membantu serangan ya Ilkan. Ya, selain bantu serangan, dia berani untuk dribble ke depan, mengirim umpan switch ke sisi sayap. Ini yang dibutuhkan. Iya, benar. Nah, jadi itu ya Bola Sporters untuk cerita terkait komposisi timnas Indonesia. Selain kita beranjak dulu ke ini, beberapa pemain yang harus absen nih. Kayak Egy Maulana Fikri kabarnya juga nggak bisa dibawa ya karena cedera. Iya, betul. Terus juga terbaru ada kabar bahwa Asnawi masih berkutat dengan cedera. Ya. Terus kemarin Evan Dimas juga nggak dipanggil, padahal Evan merupakan salah satu pemain sebenarnya gelandang yang bisa jadi opsi gitu loh, selain Mark Locke dan Rahmat Irianto. Menurut Sasongko sendiri seperti absennya pemain-pemain ini gimana? Apakah berpengaruh pada kekuatan timnas nanti? Kalau soal terpengaruh sih, jelas terpengaruh ya. Cuma lagi-lagi yang penting pelatih punya plan B untuk lawan di kualifikasi Piala Asia nanti. Sejauh ini waktu SEA Games satu kabar positif ya sebenarnya ya, dari ketidakadanya seorang playmaker murni adalah mereka bisa melakukan serangan balik cepat ya lewat 3 gelandang kan. 3 gelandangnya waktu itu ada Mark Locke, si Rahmat Irianto, dan kadang Marcelino, kadang Syahrian. Salah satu dari 2 gelandang bisa melepas umpan-umpan cepat ke depan langsung sebagai umpan pertama menuju serangan balik gitu. Itu bisa jadi salah satu senjata. Seorang Evan Dimas ini sebenarnya salah satu main yang jujur adalah satu-satunya main yang di Indonesia yang bisa mengatur serangan dalam skema possession football 4-3-3 biasa. Dia tenang, nggak panik gitu. Dan bisa mengontrol bola, resistensi pressingnya sangat tinggi gitu. Iya, benar. Ya. Terakhir terakhir saya melihat penampilan Evan yang bagus itu kayak pas di SEA Games 2019 itu ya. Begitu dia di tackle keluar udah habis permainan timnas, kayak nggak tahu arah kemana dan akhirnya kalah kan kemarin ya 3-0 lawan Vietnam. Jadi mungkin cukup berpengaruh ya berarti tanpa Evan Dimas untuk di kualifikasi Piala Asia. Nah, ini pertanyaan subjektif dari saya ini. Komposisi back kanan dan back kiri adalah salah satu PR terbesar dari Sintayong sejak dia mengambil alih kemudi timnas ya. Asnawi Arhan selalu jadi andalan, sedangkan pelapisnya jelek ini ya. Apalagi ini Asnawi sesuai kata Mas Nungki tadi sedikit diragukan tampil. Tapi muncul nama baru kayak Koko Are yang juga diplot sebagai back sayap kanan juga kan. Koko Are Araya menurut saya juga bisa jadi opsi bagus. Cuman ya secara kualitas bila dibandingkan dengan Asnawi, tusukan terus exploit kayak semangat itu loh, semangat mainnya gitu. Nah, determinasinya kayak lebih
kuat di Asnawi sebenarnya menurut saya. Ya. Untuk pos back kiri ada kiri, Pratama Arhan dan satunya siapa? Back kiri. Ini kan susah mencari pengganti Pratama Arhan sih emang untuk posisi back kiri. Iya. Karena kemarin Firza Andika juga kurang begitu optimal menurut saya. Edo juga pas di Piala AFF juga banyak kritikan. Waktu Bangladesh kemarin juga turun ternyata. Ya, Dewangga juga belum, maksudnya kalau untuk bukan posisinya seperti kurang pas posisinya di situ gitu. Sebenarnya zamannya Luis Milla itu ada opsi kayak Ricky Fajrin, Rizaldi Hanusa, cuman nggak entah kenapa Ricky Fajrin udah lama nggak masuk lagi ke timnas Indonesia semenjak ditangani Sintayong. Terus Rizaldi juga masih berkutat dengan cedera. Ya, betul sekali. Ya ini pertanyaan apa namanya, posisi yang paling sentral di skema Sintayong. Karena kadang main kayak bisa 5-3-5-4-1, 5-3-2 atau 4-4-2, 4-4-2-3-1 juga bisa kan Sintayong ya. Iya. Sekarang kita beranjak dari komposisi. Kemarin ada kabar terkait beberapa kendala-kendala lah dari para pemain timnas yang kabarnya mengeluhkan sedikit kepanasan ketika di Kuwait. Kalau terakhir kita baca suhu di Kuwait itu mencapai 46 derajat Celcius, itu cukup panas bagi orang asli Indonesia. Itu kalau berada di suhu seperti itu mesti merasa sangat kepanasan. Irfan Jaya pun juga bilang gitu pas di YouTube. Menurut Sasongko, apakah ini akan berpengaruh terhadap penampilan timnas nanti? Yang pasti jelas ya, apalagi timnas Indonesia ini baru datang sekitar 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Jelas butuh waktu untuk aklimatisasi, jelas. Kita tahu kalau di dunia sepak bola internasional kita pernah ya nonton timnas Bolivia yang main di dataran tinggi sehingga memaksa lawan-lawannya sesama Amerika Latin termasuk Brasil, bahkan pemain selevel Lionel Messi muntah gitu ya di lapas di Bolivia. Tentu iklim adalah salah satu faktor penting dalam yang menentukan hasil pertandingan gitu ya. Cuma yang pasti ketika iklim suhu sudah 40 derajat, ini sebenarnya di FIFA seingatku masih ada aturan water break ya, setiap 30 menit ya. Itu harusnya waktu-waktu yang bisa dimaksimalkan. Oh, jadi nanti kemungkinan ada water break ya? Ya, kemungkinan. Water break itu seingatku 32 derajat minimal. 32 derajat atau berapa? Ya, semoga water break bisa membantu timnas lah ya. Iya, bisa harusnya. Itu terus ditambah lagi pergantian pemain. Nanti apakah 5 atau tetap 3 ya? Ini masih belum tahu ya kita ya. Belum tahu kita. Semoga aja bisa tambahan 5 lah ya. FIFA hari ini masih 5 ya, supaya ini bisa stamina komposisi tim permainan tetap terjaga dengan maksudnya pemain baru, tenaganya baru. Panas pasti kan terkuras banget ya staminanya. Mau tidak mau dengan suhu sepanas itu ya 40 derajat plus tidak ada jalan lain selain pintar-pintar ngatur pemain ya. Tapi lagi-lagi PR-nya tadi kita sebutkan tadi. Kedalaman squad. Back kanan, back kiri. Terus back tengah cuma 3 loh. Kita cuma bawa 3 yang utama. Striker kita nggak punya gitu. Striker tengah itu yang killer gitu. Ini yang jadi PR maksudnya. Nanti ketika antar pertandingan gimana ngatur rotasinya. Nah, ini PR berat buat Sintayong gitu. Oke. Nah, ini pembahasan kita terkait komposisi dan kendala timnas. Kita tutup dengan prediksi susunan pemain nih. Kira-kira untuk ke depan kita langsung starting 11 aja, nggak usah per pertandingan ya. Intinya starting 11 menurut Sasongko ini yang terbaik timnas saat ini siapa saja? Dari kiper ya? Ya, dari kiper dulu. Ke kiper jelas Nadio lah ya. Nadio tapi Nadio ini tipikal defensive goalkeeper ya, shot stopper-nya bagus ya. Ketika lawan tim-tim yang satu level di atas kita, dia bisa lah jadi andalannya. Terus untuk lanjut back kanan, back kiri tetap lah Asnawi Arhan tetap andalan. Oke, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan ya. Kalau 2 back tengah tentu saja Farudin itu tetap karena senioritas ya. Dan satu lagi kalau memang mau bermain proaktif, mau main serangan, pasangnya kan Bagot bisa, dia berani untuk dribble ke depan, umpan ke tengah lautan ya, pakai bahasa tadi. Oke. Berarti ini saya sangka memprediksi Sintayong akan berspekulasi untuk menurunkan Elkan Bagot sejak menit pertama ya. Iya, kalau mau bermain proaktif. Apalagi musuhnya juga posturnya pasti tinggi-tinggi ya, kayak Jordania, Kuwait kan pasti kan pemainnya. Iya.
Kalau untuk gelandang, tentu saja kalau mau main proaktif, biasa bangun serangan kaki, nama Mark pasti masuk ya. Mark udah pastilah. Rahmat Irianto jelas. Ya. Sebagai jembatan mungkin Ricky Kambua yang akan tetap jadi andalan ya. Jadi kurang lebih hampir sama sih seperti di SEA Games 2021 kemarin untuk posisi gelandang. Cuma PR-nya adalah ketika Klopp memegang bola pertama kali dia dapat bola saat build up. PR-nya adalah bagaimana agar bisa membangun serangan balik seefisien mungkin gitu, langsung ke depan gitu. Jangan ya Mark ini kalau jenengan ngamati ya umpan datarnya bagus, benar, umpan datar, umpan simpelnya bagus. Tapi ketika umpan lambung itu biasanya diambil karena sudah minim pilihan karena pemainnya udah depan semua. Nah, jadi ya udah lambung aja, arahin atas saja. Itu sih PR-nya. Kalau untuk 3 striker berhubung Egy absen ya, sama siapa lagi yang absen itu? Gak ada lagi ya untuk yang depan ya. Berarti ada kesempatan buat Sadil ya. Ada Sadil. Di gelandang kemungkinan ketika si Rahmat Irianto atau Mark tidak bisa menjadi pembeda atau 3 gelandang, mungkin Stefano Lillipali bisa jadi pembeda. Saya masih ingat waktu jadi Lillipali gelandang serang gitu ya? Iya, bisa jadi penyerang lubang dalam skema 4-2-3-1 dan dalam skema 4-3-3. Dia bisa. Bahkan ketika Bali United juara Liga 1 musim lalu, Stefano Lillipali ini kan salah satu main reguler di skuad Bali United. Padahal posisi aslinya adalah pemain nomor 10, dia switch ke posisi sayap kiri. Dia mampu memainkan peran itu dengan baik. Terutama di era Luis Milla, dia jadi gelandang serang, dia juga bisa mainkan peran tersebut. Ada kesempatan buat itu. Lalu di sayap kiri masih ada nama Irfan Jaya, masih bisa. Kalau untuk posisi sayap sih menurutku masih gambling lah ya, karena sayap Indonesia kita nggak perlu ragu lah, kualitasnya udah setara sih menurutku. Kalau larinya juga kenceng ya, larinya kenceng gitu. Lagi-lagi nanti yang jadi PR adalah pengambilan keputusan nanti. Pemain sayap ini speed bagus, akselerasi bagus, one on one-nya bagus, keputusan yang jadi PR nanti untuk sayap nanti. Terus striker tengah ini masih meragukan ya, nama Muhammad Rafli maupun siapa namanya si Dimas Derajat ya. Karena Dimas Derajat ya terhitung nama baru di timnas Indonesia. Mungkin kalau di level kelompok umur kita udah kenal ya. Waktu era-era nih. Kalau di senior masih Muklis Hadining Saifullah dan teman-teman. Nah, di timnas senior ini turnamen resmi pertama, tentu saja ada gap mental dengan pemain lainnya ini yang masih jadi PR. Sedangkan Muhammad Rafli di Arema musim lalu saya jarang melihat dia jadi striker tengah gitu ya, karena ada nama Carlos Fortes yang bagus gitu. Jadi Muhammad Rafli lebih banyak bermain di area lebar lapangan gitu. Kemungkinan untuk pas lawan inilah di kualifikasi pertandingan pertama lawan Kuwait, kira-kira siapa yang diturunkan strikernya menurut saya? Masih meragukan sih. Masih ragu sih. Jadi antara Rafli atau Dimas Derajat masih ragu sih. Buktinya waktu SEA Games kemarin Sintayong menurunkan seluruh strikernya kan, karena kualitas itu tadi ya. Dan belum terbukti tadi. Kadang turunin Irfan Jawari, kadang nurunin si Muhammad Ridwan. Juga masih belum optimal ya. Waktu Piala AFF juga seperti itu, nurunin Izra, nurunin si siapa namanya itu. Banyak lah. Nurunin banyak main lah di striker tengah itu. Oke, Bola Supporters, mungkin ini dulu ya pembahasan kita terkait komposisi, kendala sekaligus prediksi kita terkait skuad timnas di kualifikasi Piala Asia. Untuk lebih lanjutnya, Bola Supporters bisa kunjungi website kami di bolasport.com, ada Bolanas juga, ada Super Bowl, semuanya mengulas tentang sepak bola nasional, baik itu timnas maupun Liga 1. Jadi pantengin terus website kami supaya bisa update info-info terbaru tentang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia. Terus jangan lupa subscribe channel kami YouTube bolasport.com, terus notifikasi loncengnya dinyalakan. Mungkin sekian dari saya, Nugi Fauzi dan rekan saya. Songko. Salam olahraga.
Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.